salam semangat. Jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika SMA. Pada video ini saya akan membahas materi vektor ya, pada bagian proyeksi vektor ortogonal dari matematika peminatan kelas 10 semester 2. Jadi silakan simak video pembelajaran ini dengan baik. Nah, materi proyeksi vektor ortogonal ini merupakan materi terakhir ya dari vektor. Apa itu proyeksi? Nah, proyeksi ini sama dengan bayangan, sedangkan ortogonal mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Ortogonal itu sama dengan tegak lurus. Nah, bagaimana konsep dari proyeksi vektor ortogonal atau bayangan vektor yang tegak lurus gitu ya. Jadi, misalkan kita memiliki vektor A ini dan juga vektor B. Vektor A dan B membentuk sebuah sudut namanya theta. Kemudian apabila kita mencari proyeksi vektor ortogonal vektor A pada B, artinya kita mencari bayangan vektor yang tegak lurus dari vektor A pada vektor B. Nah, maka kita tarik garis yang tegak lurus ya dari vektor A yang tegak lurus terhadap vektor B. Nah, berarti kita tarik garis tegak lurus dari ujung vektor A ke vektor B ya. Nah, ini garis tegak lurusnya. Maka yang mana menjadi bayangan vektor A? Nah, yang menjadi bayangan vektor A adalah bagian ini. Kita garis. Nah, ini dia membentuk vektor ya. Kita beri nama vektor C. Jadi proyeksi vektor ortogonal untuk vektor A pada B, itu jawabannya adalah vektor C. Nah, bagaimana apabila kita mencari proyeksi vektor ortogonal B pada A? Nah, misalnya kita memiliki gambar vektor A dan juga vektor B. Nah, vektor A dan B ini membentuk sudut tumpul ya. Kemudian kita akan cari proyeksi vektor ortogonal dari vektor B pada A. Maka kalau kita mencari bayangan vektor B pada A, itu kan syaratnya ortogonal ya. Berarti harus tegak lurus. Nah, kalau misalnya kita tarik garis dari ujung A ke B ya, itu kan tidak membentuk tegak lurus kan? Tidak membentuk garis tegak lurus. Nah, dengan demikian kita akan perpanjang ini vektor A-nya. Nah, ketika kita sudah memperpanjang vektor A, maka kita bisa melihat garis yang tegak lurus. Kita tarik garis tegak lurus dari vektor B menuju vektor A. Nah, sehingga yang menjadi proyeksi atau bayangan dari vektor B pada A itu adalah ini dia, dari pangkalnya B ke kiri. Ya, kita beri nama vektor D misalnya. Jadi proyeksi vektor ortogonal untuk vektor B pada A itu jawabannya adalah vektor D. Nah, jadi ini konsep untuk menentukan proyeksi vektor ortogonal ya. Intinya, proyeksi itu adalah sebuah bayangan vektor yang tegak lurus. Tuh. Nah, dalam belajar proyeksi vektor ortogonal, ada dua materi yang kita pelajari. Yang pertama tentang proyeksi skalar ortogonal, dan yang kedua tentang proyeksi vektor ortogonal. Apa perbedaannya? Nah, kalau di proyeksi skalar ortogonal, hasil akhirnya itu nanti berupa bilangan bulat. Kalau dalam proyeksi vektor ortogonal, hasilnya nanti dalam bentuk vektor. Ya. Nah, dari masing-masing proyeksi ini, untuk menentukan proyeksi vektor A pada B dan juga proyeksi vektor B pada A, itu rumusnya berbeda ya. Jadi masing-masing proyeksi ini kita akan mempelajari masing-masing dua rumus gitu ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan bahas dulu tentang proyeksi skalar ortogonal. Untuk proyeksi vektor ortogonalnya kita bahas di video berikutnya ya. Oke, kita langsung lihat untuk proyeksi skalar ortogonal. Yang pertama untuk vektor A pada B. Gimana cara menentukan rumusnya? Nah, jadi kita gunakan konsep yang tadi. Misalnya, di sini ada dua buah vektor A dan B yang membentuk sudut theta.
Nah, tadi proyeksi vektor A pada B, garis tegak lurusnya kan di sini ya. Nah, kemudian bayangannya adalah ini yang kita beri nama sebagai vektor C. Nah, sekarang coba kalian lihat dari sudut theta ini. Kalau kita menggunakan rumus sudut antara dua vektor ya, pada materi sebelumnya, itu menggunakan cos theta. Nah, rumus cos theta dalam perbandingan trigonometri itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, kalian ingat lagi ya materi dari matematika wajib dalam perbandingan trigonometri. Jadi untuk menentukan rumus kosinus itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, di sini dalam gambar yang mana sisi sampingnya? Sisi samping dari sudut theta itu adalah ini, vektor C. Jadi, karena kita belajar tentang proyeksi, di sini kita menggunakan panjang vektor. Di cos theta itu sama dengan panjang vektor C per sisi miringnya adalah di sini vektor A ya, berarti panjang vektor A. Nah, karena kita mencari proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B, di mana proyeksinya itu adalah vektor C ya, maka kita akan tukar posisinya, kita pindahkan panjang vektor C ini ke ruas kiri. Menjadi panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali cos theta. Nah, rumus cos theta dalam materi sudut antara dua vektor, masih ingat ya? Jadi kita akan jabarkan rumus cos theta ini menjadi panjang vektor A dikali vektor A kali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, di sini ada panjang vektor A yang bisa kita sederhanakan, kita coret, sehingga rumus dari panjang vektor C ini adalah vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Nah, jadi inilah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari proyeksi skalar ortogonal untuk vektor A pada vektor B. Nah, bagaimana kalau proyeksi skalar ortogonal dari vektor B pada vektor A? Jadi dengan menggunakan konsep yang sama, nanti kita akan memperoleh rumus dari proyeksi skalar ortogonal. Misalnya kita beri nama proyeksinya itu sama ya, vektor C. Maka rumusnya nanti panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A. Nah, agar mudah kalian mengingat, nanti dalam soal, misalnya kalian menemukan soal proyeksi skala ortogonal vektor A pada B, yang menjadi patokan yang perlu kalian ingat itu adalah bagian belakang soal ya, pada vektor B. Nah, kalau pada vektor B berarti yang menjadi penyebut itu adalah panjang vektor B. Kalau nanti dalam soal itu pertanyaannya adalah proyeksi skalar ortogonal vektor B pada A, nanti terakhirnya itu ada pada vektor A, ya, maka nanti yang menjadi penyebutnya adalah panjang vektor A. Oke, kita coba lihat contoh soalnya ya. Contoh yang pertama, diketahui vektor A elemennya adalah minus 3,4, kemudian vektor B elemennya 0, minus 9. Tentukan yang A proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B, dan yang B proyeksi skalar ortogonal vektor B pada A. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Untuk yang A, proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B. Ingat, di sini katanya adalah pada vektor B. Maka rumus yang digunakan yaitu panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Kalian masih ingat ya? Perkalian vektor A dikali vektor B apabila diketahui komponen-komponennya, penjabarannya ini. Nah, kalian ingat kembali materinya. X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2, kemudian rumus dari panjang vektor adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ayo kita substitusikan komponen-komponennya. Di sini vektor A dikali vektor B. Ingat ini adalah X1, Y1, ini X2, Y2. Jadi kita kalikan menjadi minus 3 dikali 0,
ditambah 4 dikali minus 9 per panjang vektor B, berarti yang kita kuadratkan ini. Menjadi akar 0 kuadrat ditambah minus 9 kuadrat. Hasilnya adalah minus 3 kali 0, 0, ditambah 4 dikali minus 9 adalah minus 36. Per akar 0 kuadrat hasilnya udah 0 ya, ditambah minus 9 kuadrat hasilnya 81. Jadi 0 ditambah minus 36 per akar 81. Kita sederhanakan menjadi minus 36 per akar 81 yaitu 9 ya. Sehingga minus 36 dibagi 9 jawabannya adalah minus 4. Nah inilah proyeksi dari skalar ortogonal untuk vektor A pada vektor B. Yang kedua, kita cari proyeksi skalar ortogonal vektor B pada A. Di sini kata-katanya pada vektor A, berarti nanti yang menjadi penyebutnya kita gunakan panjang vektor A ya. Nah, ini jadinya rumusnya. Panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A. Untuk vektor A kali vektor B hasilnya sama ya, minus 36. Nah, kita jabarkan saja sama. Jadi minus 3 dikali 0 ditambah 4 dikali minus 9 per panjang vektor A. Nah, sekarang yang dikuadratkan adalah komponen dari vektor A, yaitu akar minus 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah 0 ditambah minus 36 per akar 9 ditambah 16. Hasilnya adalah minus 36 per akar 25. Nilai akar 25 adalah 5. Jadi minus 36 per 5, atau kita sederhanakan menjadi minus 71 per 5. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk contoh yang pertama, bisa dipahami. Kita lihat contoh yang kedua. Diketahui vektor P, komponennya adalah 3i dikurang 4j dikurang 4k. Kemudian Q, komponennya 2i kurangi j ditambah 3k. Dan R itu komponennya 4i kurangi 3j ditambah 5k. Panjang proyeksi vektor P tambah Q pada R adalah. Nah, di sini soalnya sudah ada kombinasi ya, ada penjumlahan vektor. Jadi untuk penyelesaiannya, ini untuk lebih mudah kita mengerjakan, kita boleh ubah dulu bentuk vektornya. Ini kan bentuknya dalam kombinasi linier. Kita akan ubah dulu dalam bentuk vektor baris ya. Jadi P-nya itu 3 minus 4 minus 4, kemudian Q-nya 2 minus 1 dan 3, dan vektor R-nya yaitu 4 minus 3 dan 5. Nah, langkah pertama kita akan cari dulu penjumlahan vektornya. Vektor P tambah Q. Kalian masih ingat ya? Untuk penjumlahan vektor berarti masing-masing elemennya dijumlahkan. Vektor P tambah Q. Nah, vektor P tambah Q kan ini ya. Ini komponen X1, Y1, Z1. Kemudian Q-nya X2, Y2, Z2. Berarti kita jumlahkan X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Jadi 3 tambah 2, minus 4 tambah minus 1, minus 4 ditambah 3. Hasilnya adalah 5, minus 5, minus 1. Nah, inilah komponen dari vektor P tambah Q. Nah, sekarang baru kita cari panjang proyeksinya. Panjang proyeksi vektor P tambah Q pada R. Nah, di sini kata-katanya adalah pada R. Berarti nanti yang menjadi penyebutnya adalah panjang vektor R. Sehingga rumusnya panjang vektor C sama dengan vektor P tambah Q dikali vektor R per panjang vektor R. Kita akan kalikan, tadi kan hasil dari penjumlahan vektornya ini ya. Kita akan kalikan ini dengan vektor R. Ya. Nah, menjadi ini 5 dikali 4 ya, ditambah minus 5 dikali minus 3, ditambah minus 1 dikali 5 per panjang vektor R. Berarti yang kita kuadratkan itu adalah komponen dari vektor R-nya.
yaitu akar 4 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya menjadi 20 ditambah 15 ditambah minus 5 per akar 16 ditambah 9 ditambah 25. Hasilnya 20 ditambah 15 dikurangi 5 itu adalah 30. Kemudian akar 16 ditambah 9 ditambah 25 adalah akar 50. Nah, kemudian akar 50 ini kita sederhanakan menjadi akar 25 kali 2 ya. Di mana akar 25 itu adalah 5, berarti 30 per 5 akar 2. Hasilnya adalah 6 per akar 2. Nah, kemudian di sini dalam hasilnya masih ada tanda akar ya dalam penyebutnya. Ingat, tidak boleh ada penyebut dalam bentuk akar, maka dari itu kita rasionalkan. Gimana cara merasionalkan? Nah, untuk merasionalkan kita akan kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar 2. Ya. 6 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. 6 dikali akar 2 hasilnya adalah 6 akar 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2 yaitu akar 4 ya. Nilai akar 4 adalah 2. Jadi 6 akar 2 per 2 hasilnya adalah 3 akar 2. Oke. Jadi inilah jawaban dari panjang proyeksi vektor P tambah Q pada R. Kita lihat di optionnya, ini masuk ke option yang A. Jelas ya? Next, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Diketahui vektor A, komponennya 3, minus 4, dan P, kemudian vektor B, komponennya 2, 2, minus 3. Jika panjang proyeksi vektor A pada B adalah 4 per akar 17, maka nilai P-nya berapa? Nah, di sini kalian lihat optionnya. Untuk penyelesaiannya, di sini diketahui proyeksi ya, panjang proyeksi vektor A pada B. Kita akan misalkan panjang proyeksi vektor A pada B, misalkan ini, panjang vektor C. Maka rumus yang kita gunakan, ingat di sini kata-katanya adalah pada B, berarti yang menjadi penyebut nanti adalah panjang vektor B ya. Jadi rumusnya panjang vektor C sama dengan A, vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Nah, nilai dari panjang vektor C kan sudah diketahui ya, yaitu 4 per akar 17. Jadi kita substitusikan 4 per akar 17 sama dengan, kita cari perkalian vektornya, A kali B. Berarti ini kita kalikan 3 kali 2 ditambah minus 4 dikali 2 ditambah P dikali minus 3 per panjang vektor B-nya. Ini kita kuadratkan menjadi akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Hasilnya adalah 6 dikurangi 8 dikurangi 3P per akar 4 ditambah 4 ditambah 9. Hasilnya minus 2 dikurangi 3P per akar 17. Nah, selanjutnya ini kita kalikan silang. Berarti 4 dikali akar 17 menjadi 4 akar 17. Kemudian ini akar 17 dikali minus 2 dikurangi 3P menjadi minus 2 dikurangi 3P dikali akar 17. Nah, ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama memiliki akar 17, berarti bisa kita sederhanakan, bisa kita coret. Sehingga yang tersisa adalah 4 sama dengan minus 2 dikurangi 3P. Nah, untuk memperoleh nilai P, kita akan pindah ruas, ya. Kita tukar dengan 4-nya menjadi 3P sama dengan minus 2 dikurangi 4. Minus 2 dikurangi 4 hasilnya adalah minus 6. Jadi untuk nilai P-nya itu adalah minus 6 dibagi 3. Hasilnya adalah minus 2. Nah, jadi inilah nilai P pada soal nomor 3. Jawabannya minus 2 pada option A ya. Ya. Jelas ya? Soal yang terakhir,
Diketahui segitiga ABC seperti pada gambar di bawah ini. Jika titik A komponennya minus 4, 3, dan 2, kemudian titik B komponennya 0, 2, dan 3, serta titik C komponennya adalah minus 2, 4, dan 5. Oke, ini kelebihannya. Maka panjang ruas garis AD adalah panjang ruas garis AD. Oke, yang ditanyakan ini ya, panjang ruas garis AD. Nah, untuk penyelesaiannya, coba kalian perhatikan dulu, AD ini kira-kira proyeksi vektor apa pada apa? Kalau kita lihat ortogonalnya, garis ortogonal atau garis tegak lurusnya di sini kan ini ya, BD, maka ini merupakan proyeksi vektor AB pada AC ya. Nah, jadi AD ini merupakan bayangan atau proyeksi vektor AB pada vektor AC. Maka rumus yang kita gunakan untuk mencari ruas garis AD itu adalah panjang vektor AD sama dengan vektor AB dikali vektor AC per panjang vektor AC. Nah, ingat kenapa menggunakan panjang vektor AC? Karena di sini kata-katanya adalah pada vektor AC. Berarti untuk menentukan panjang ruas garis AD, kita cari dulu vektor AB. Masih ingat cara mencari vektor posisi untuk vektor AB? Berarti di sini titik B dikurangi titik A ya. Kita substitusikan, di sini B-nya adalah 0, berarti komponennya 0 dikurangi dengan minus 4. Kemudian 2 dikurangi 3, dan 3 dikurangi 2. Hasilnya adalah 4, minus 1, dan 1. Begitu juga untuk vektor AC, kita cari dulu. Vektor AC berarti titik C dikurangi titik A. Komponen-komponennya yaitu minus 2 dikurangi minus 4. Kemudian 4 dikurangi 3, dan 5 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2, 1, dan 3. Nah, setelah memiliki vektor AB dan AC, baru kita akan substitusikan untuk mencari nilai dari panjang vektor AD-nya ya. Jadi, panjang vektor AD, nah, di sini vektor AB dikali AC, berarti yang ini kita kalikan. Vektor AB dikali dengan vektor AC. Berarti 4 dikali 2, ditambah minus 1 dikali 1, ditambah 1 dikali 3 per panjang vektor AC. Berarti ini yang kita kuadratkan. Itu menjadi akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya menjadi 8 dikurang 1 ditambah 3 per akar 4 ditambah 1 ditambah 9. 8 dikurang 1 ditambah 3 menjadi 10. Per akar 4 tambah 1 tambah 9 adalah 14. Jadi, ini karena masih ada tanda akar di bawah ya dalam penyebutnya, berarti kita rasionalkan dulu. Jadi 10 per akar 14 dikali akar 14 per akar 14. Hasilnya menjadi 10 akar 14 per 14. Nah, di sini 10 dan 14-nya bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Jadi nanti 10-nya dapat 5, kemudian 14-nya dapat 7. Sehingga hasilnya adalah 5 per 7 akar 14. Nah, inilah panjang dari ruas garis AD. Kita lihat jawabannya pada option. Nah, pada option D ya. 5 per 7 akar 14. Nah, bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, jadi inilah 4 contoh soal mengenai proyeksi skalar ortogonal. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.